adalah mau mengetahui dan mengerti apa itu politik. Nah makanya P3 sebagai partai politik yang lama ya Pak ya, ini diharapkan mampu menjadi patron bagi perkembangan politik kebangsaan yang bisa diminati oleh kaum muda. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Jadi kurang lebih goals dialog kita, diskusi kita sore hari ini kurang lebih mengenai hal itu. Makanya untuk mengawali dialog kita, saya minta kesediaannya untuk Pak Mar ini menyampaikan terlebih dahulu Pak kalau bicara soal milenial dan Gen Z. Ini kan ngobrol bareng Pak Mar. Saya ingin tahu kalau dari perspektif Pak Mar ini soal eksistensi milenial Pak, ya, dan masa depan dari Gen Z dalam politik nasional kita itu seperti apa sih Pak Mar? Menjawab dan langsung dibuka Pak Mar. Baik, terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya hari ini akan menjadi bupati. Alih-alih karena mau menjadi bupati ini, tapi terhormat. Saya tadi saya hari ini saya berubah wajah karena saya harus berjumpa dengan para calon pemimpin. Karena saya yakin yang ada di sini ya, adalah calon pemimpin bangsa ke depan. Saya yakini bahwa teman-teman inilah semua yang nanti akan mengendalikan negeri tercinta Republik Indonesia yang kita punya. Karena itu saya mendapatkan kehormatan dari karena saya cuma satu yang lebih tua, jadi saya menyesuaikan. Karena demokrasi harus ikut yang terbanyak, jadi hari ini saya ikut yang terbanyak. Saya menyesuaikan. Nah, tadi yang ditanya oleh Mbak Vita ya, mengenai eksistensi milenial dan masa depan dari Gen Z dalam politik nasional itu Pak Mar. Sesuai dengan tadi di awal saya buka, ini adalah calon pemimpin-pemimpin. Tentu hari ini adalah awal dari memulai sebuah karya. Karena tidak ada karya yang tidak dimulai itu akan bisa berjalan dengan sendirinya. Jadi kalau kita melangkahkan kaki, ya, kalau seorang atlet mereka harus menempuh jarak 200 meter, dia harus dimulai dari langkah kaki yang pertama. Dari langkah kaki yang pertama itulah untuk menuju sukses 200 meter untuk menjadi sang juara. Karena itu rekan-rekan semua, calon-calon sang juara harus dimulai. Dari kapan? Dari sekarang. Selanjutnya nanti saya akan beri cerita, tapi silakan dilanjut dulu. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Mar. Jadi itu apa ya? Ini salah satu momentum ya Pak ya, bagi anak-anak muda, milenial dan Gen Z ini bisa berpengaruh memberikan transformasi dalam politik nasional kita. Nah, mungkin selanjutnya nanti kita juga ini sambil ngobrol santai aja. Jadi saya mau ke generasi, saya nyebutnya apa nih? Mas Gusti nih, milenial, ya kan Gen Z. Milenial dulu, saya Mas Gusti dulu. Mungkin dipersilakan Mas untuk pakai mikrofonnya. Oke. Kalau perspektif Mas bisa melihat soal peran dari milenial Gen Z dalam politik nasional kita tuh seperti apa sih? Yang saya lihat itu pertama politik ini adalah hal yang seru ya. Serunya bagaimana? Karena semua kebijakan dan semua rumusan terhadap pemerintah kepada masyarakat itu ya semuanya di politik. Entah itu pengentasan kemiskinan, entah itu juga dalam arti membuat program-program pro rakyat. Nah, karena seperti yang kita ketahui kan tadi pemilih muda ini di 2024 ini kan sekitar 58%.
kalau misalnya kita sebagai milenial nggak mewakili diri kita sendiri masuk dalam situ, gimana kita mau membuat sesuatu yang baru? Pandangan saya sih seperti itu. Nah ini yang juga harus diberikan pendidikan juga ya Pak Maria, karena banyak sekali perspektif di luar sana mengatakan bahwa politik itu hal yang menyenangkan, terlalu serius. Ini padahal hal yang menggembirakan, karena itu sebetulnya hal kehidupan sehari-hari yang kita lakukan ya sebenarnya. Justru kalau sebagian milenial mungkin melihat kalau masuk politik itu wah biayanya besar, belum tentu kepilih, mendingan kita bisnis. Nah tapi saya tertantang dari orang-orang berpikir itu, saya coba masuk ke politik untuk membuktikan apa benar seperti itu. Iya. Nah tapi pertanyaan saya gini, ini sekaligus saya mau ke Mbak Nisa juga, karena ini luar biasa teman-teman semuanya. Jadi Mbak Nisa ini adalah bacalek dari P3. Ini jauh-jauh dari Kepulauan Riau, betul ya Mbak Nisa ya? Mungkin panitia ada mic satu lagi? Oke, kalau Mbak. Nah, Mbak Nisa, kalau kita lihat ini kan Mbak Nisa ini perwakilan untuk merepresentasikan Gen Z ya teman-teman semua ya. Jadi jauh-jauh di Kepulauan Riau. Nah ini kan sama kayak Mas Dusi tadi. Itu apa sih yang membuat kok mau terjun politik? Karena itu pertanyaan kita semua ya pasti ya. Di usia yang sangat muda. Kenapa saya ingin menjadi bagian dari politik ya? Karena dari kecil saya selalu dibawa ibu saya. Karena ibu saya itu kebetulan bendahara DPW, Ibu Yanti Yusuf. Jadi saya selalu menemaninya kegiatan setiap hari di P3 itu seperti apa. Terus terketuk lah di hati saya, wah pengen nih seperti mama gitu. Terus mama juga selalu menceritakan tentang Nesa, ada satu tokoh perempuan namanya Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu beliau itu ada satu statementnya ya yang saya sangat kagumi. Perempuan itu sangat dihormati di Islam ya. Jadi perempuan itu juga meneruskan, melahirkan penerus-penerus generasi bangsa. Jadi maka dari itu saya terketuk begitu untuk menjadi calon anggota legislatif. Luar biasa, boleh kita tepuk tangannya sekali lagi. Gen Z sudah merepresentasikan tadi dari Mbak Nisa, saya mau ke Mas Aditya kalau gitu. Nah ini juga bacalek ya, dari P3 ya. Dapil mana Mas Adi? Kalau untuk urusan dapil mungkin nanyanya langsung sama Pak Eto. Oke. Tapi apapun itu dapilnya, kita doakan sukses ya dimanapun dapilnya ya. Nanti kita cari perencanaan nanti di belakang ya Mas ya. Iya. Oke, tapi gini Mas Adit ya, kita kan tahu ya rekam jejak dari Mas Adit ini aktris, ya kan, aktor juga, presenter juga, ya kan. Apa sih yang membuat Mas Adit ini tertarik untuk terjun ke politik? Itu dulu pertanyaannya. Oke. Untuk mengawali saya mau salam dulu sama semua yang hadir. Alhamdulillah di sore hari ini kita diberikan keberkahan kesehatan, kita bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini dengan cuaca yang mendukung. Tanpa tampias ya hujannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga pada Ketum sudah memberikan kesempatan kita berkumpul pada hari ini. Pertanyaan dari Mbak Vita, kenapa saya tertarik untuk ikut dalam pemilu atau calon legislatif DPR RI 2024. Sebagaimana kita ketahui, usia kami, kaum milenial ini memang dibilang muda-muda banget, enggak, tapi jiwa tetap muda. Tapi kita juga punya tanggung jawab yang cukup besar, karena kami lahir di era yang belum digital, masih analog, tapi umur kami ini dituntut ketika umur belasan remaja atau menjelang dewasa, kita harus bisa menerima bahwa dunia ini bergerak menuju era digital. Nah, di sini ada masa transisi yang mungkin bisa dibilang cukup berat bagi kaum milenial. Yang ini tidak dialami oleh kaum alfa atau generasi cucu Pak Mar atau anak-anak saya gitu yang sekarang ini, mereka lahir sudah melek teknologi. Nah, kami tidak. Nah, di sini ada challenge, ada tantangan. Bagaimana dulu saya tumbuh, saya pertama kali mengikuti pemilu sebagai pemilih di tahun 90-an. Di situ masih era Orde Baru. Jadi kita hanya mengikuti arahan. Yang sebagaimana kita ketahui bersama,
era Orde Baru dan era setelah reformasi itu adalah zaman yang bisa dibilang cukup jauh berbeda. Nah, dari sudut pandang saya secara pribadi, mengapa saya tergerak hati saya untuk terjun ke dalam dunia politik? Nomor satu, karena memang kita sebagai seorang pribadi harus melek yang namanya politik. Karena dalam hidup, dalam bisnis, dalam keseharian, maupun dalam hal memanage waktu, itu kita menggunakan ilmu politik. Ya, itu baik untuk pribadi maupun untuk bermasyarakat. Nah, alangkah baiknya kalau kita ketahui bersama-sama, nomor satu yang paling dasar adalah yang mungkin belum banyak diketahui oleh teman-teman kaum milenial. Sebenarnya tugas atau kewajiban dari anggota DPR RI itu apa sih? Nah, mungkin saya rasa tidak banyak yang tahu, masyarakat umum. Tugasnya sangat sederhana, tapi berat. Nomor satu adalah mengawasi kinerja pejabat atau pengurus daerah, pemerintah. Nomor dua, yang saya ketahui bersama, tugasnya adalah untuk mengawasi dan juga merancang atau mengubah undang-undang. Dan yang terakhir adalah merancang anggaran yang insya Allah akan digunakan untuk kebaikan masyarakat di suatu daerah tertentu. Nah, ini kan kalau kita sudah tahu dasarnya, tugasnya, ini akan menstimulasi pemikiran bahwasanya, wah, berarti bisa ada pembaruan, ada harapan di situ yang bisa tumbuh. Nah, mungkin di usia-usia muda atau remaja, orientasinya belum ke arah sana. Tapi untuk usia yang mungkin sudah mulai mature, sudah timbul tuh panggilan dari dalam diri untuk concern bahwa kita mendapatkan amanah atau kesempatan untuk bisa menjalankan amanah bagi masyarakat tertentu, untuk bisa mendapatkan pembaruan atau kemajuan bersama. Nah, dasarnya itu dulu bagi saya. Kendaraannya, nah ini nih kendaraannya nih, Gusti Allah nih yang menentukan, ya kan? Setiap hari kita bernapas, kita berjalan, bertemu dengan orang-orang baik, berkesempatan untuk berkenalan dengan senior-senior yang Masya Allah luar biasa ilmunya, yang bisa memberikan pandangan baru terhadap saya secara pribadi. Insya Allah kita maju dan menang bersama, ya Pak ya? Insya Allah. Mungkin untuk jawaban pertanyaan pertama itu dulu, dasarnya kenapa saya tertarik. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Jadi Mas Adi tadi itu soal bagaimana memandang politik itu adalah seni kehidupan. Karena banyak sekali perspektif di luar sana mengatakan bahwa politik itu suatu hal yang menyeramkan, terlalu serius. Padahal kalau kita lihat, kalau saya mengutip perspektifnya Mas Adit ya, kalau misalnya kita ya, anak-anak muda, nggak dibolehin orang tuanya pacaran atau apa, akhirnya bisa bersama, itu bagian dari politik sebetulnya ya, kurang lebih. Artinya seni kehidupan itulah bagian dari politik. Nah, saya selanjutnya mau ke Mas Arifki Caniago. Nah, kalau kita lihat nih ya, teman-teman di sini dari Bacalek P3, milenial, Gen Z, ini kan memiliki ketertarikan untuk terjun ke dunia politik. Tapi kalau kita bicara misalnya konteks, angka data sensus penduduk di 2020, 52,4% kalau nggak salah ya, itu komposisi milenial sama Gen Z. Apakah angka psikologis 52,83% itu memang rata-rata mayoritasnya tertarik juga ke dunia politik atau seperti apa sebenarnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Mat. Sebenarnya panggung ini cukup menarik ketika yang ditunggu mungkin teman-teman milenial maupun Gen Z adalah ketika Pak Ucu Obaba nanti startup komedi ya. Dan akan mewarnai diskusi kita pada sore hari ini. Dan poin pertama yang ingin saya jawab adalah bahwa ini sangat luar biasa P3 ya. Bahwa dalam ilmu politik itu kata Samuel Huntington, bahwa partai politik yang mampu beradaptasi adalah partai politik yang hidup di setiap era. Jadi P3 udah di era Pak Mar udah melakukan itu, ini sangat luar biasa. Kita tepuk tangan ya teman-teman. Jadi poin yang memang hari ini kita lihat adalah bahwa P3 ini sangat partai terbuka dan melihat bagaimana potensi gen milenial maupun Z, dalam artian memang kalau beberapa survei itu kan menunjukkan sekitar 60% di 2004. Artinya hari ini P3 di era Pak Mar sudah melakukan sebuah permajaan pemilih. Artinya P3 secara konstituen memang memiliki pemilih yang loyal di era Orde Baru mungkin sampai hari ini. Tetapi kan semua partai politik hari ini pusing karena ada yang senior yang udah tua, kan pemilihnya juga akan habis. Artinya mau nggak mau harus ada permajaan pemilih.
Artinya partai politik dituntut untuk beradaptasi dengan eranya, era generasi pemilih baru. Dan milenial maupun generasi Z adalah pemilih yang akan menentukan di 2024. Dan memang isu-isu soal generasi milenial maupun Z ini memang mereka sangat menolak berpartai politik. Mereka sangat jauh dengan ideologi. Yang terpenting mereka akan dekat dengan isu-isu kekinian. Value apa yang ditawarkan oleh partai politik maupun oleh partai politisi. Dan saya melihat kemampuan ke depan adalah bagaimana kesempatan yang diberikan oleh P3 kita beberapa figur-figur muda jadi caleg ini sebuah hal yang luar biasa. Karena mungkin ketika dulu beberapa orang ingin jadi caleg, dia harus diam dulu di kampung halaman 5 tahun atau 10 tahun untuk mengenal masyarakatnya. Tapi hari ini misalnya orang seumuran saya misalnya pengen jadi caleg, kan nggak mungkin pulang dulu kan. Artinya mungkin kita berkarir di Jakarta. Hari ini ada misalnya peran media sosial yang mempermudah kita untuk mengenal konstituen. Artinya bagaimana? Kenapa media sosial ini menguntungkan kita untuk gampang untuk mengenal masyarakat? Pertama, dalam ilmu politik kan populer dulu, baru disukai, baru dipilih. Artinya banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh caleg-caleg maupun partai politik untuk bunyi dulu di media. Apakah dia duluan ke bawah atau bunyi duluan? Atau kesempatan ini dilakukan secara bareng-bareng? Artinya ada ruang-ruang kesempatan yang memang bagaimana ke depan itu partai politik dituntut mengkolaborasikan kampanye offline dan online. Artinya kalau hari ini kita nonton beberapa konser itu cukup memiliki tiket online-nya bisa nonton di rumah. Tapi kita nggak bisa meninggalkan pendekatan offline-nya, datang langsung ke masyarakat. Artinya ke depan, apakah bagaimana value yang dimiliki oleh partai politik maupun caleg itu diterima oleh pemilih muda ini, sehingga isu-isu yang memang dibicarakan soal lapangan kerja, soal bagaimana isu-isu kesehatan, pendidikan yang memang hari ini bagi kelas menengah kayak saya ini tidak ada kepastian. Banyak kelas menengah itu masih ragu yang bagaimana nasib mereka ke depan, karena sistem kerja dan juga lingkungan sosial yang belum diberikan kepastian, sehingga mereka membutuhkan ruang-ruang dan ide-ide yang diberikan oleh para politisi maupun partai politik. Poin ini yang untuk yang pertama, Pak. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Arifki. Boleh tepuk tangannya terlebih dahulu. Sebelum nanti saya akan mendalami soal bagaimana pengaruh milenial dan juga Gen Z dalam politik nasional, termasuk juga di basis konstituennya. Saya mau nanya dulu ini ke sebelumnya Kang Doni ya, nanti Kang Doni ya. Saya mau ke yang ke milenial dan juga Gen Z terlebih dahulu. Ini saya mau ke Mas Gusti Ega. Tadi kan Mas Arifki menyampaikan bahwa sebagai partai politik yang kita tahu bahwa perkembangan ini kan terus bertransformasi ya. Apalagi tadi juga Mas Arif mengatakan bahwa saat ini generasi ada perkembangan disrupsi teknologi dan sebagainya, itu tentu berpengaruh terhadap bagaimana partai politik ini beradaptasi. Nah, pertanyaan saya, kenapa kemudian dari sekian banyak partai politik yang terverifikasi di KPU begitu ya, kenapa P3 yang dipilih sebagai lokomotif untuk berpolitik? Nah, itu dulu mungkin ya. Nanti saya akan mendalami soal yang tadi pengaruh ke basis konstituen. Kenapa P3? Jadi saya melihat P3 dari jauh ini tuh sepertinya milenialnya masih belum banyak digarap tuh. Jadi dengan saya lihat, kita sama-sama memajukan untuk merekrut anak-anak muda milenialnya, supaya apa? Dengan masuknya banyak anak milenial akan menyiapkan persaingan. Maksudnya persaingan seperti apa? Milenial ini kan kita memiliki banyak ide-ide baru, fresh from the oven lah, bukan ide-ide lama. Dengan munculnya caleg-caleg muda seperti kita akan menambah etalase politik, dalam arti kita akan menambah ide-ide baru dan persaingan yang semakin banyak. Jadi masyarakat itu pilihannya akan lebih banyak, gitu. Masuk juga menarik ya, karena gini, kalau kita bicara soal politik misalnya di partai politik, ini kalau saya lihat hasil sejumlah survei, salah satu pertimbangan dari kaum milenial masuk Gen Z untuk masuk politik itu kan salah satunya soal adanya kekuatan gerontokrasi. Jadi kekuatan-kekuatan tua, saya nggak bilang tua, matang ya kurang lebih ya, kekuatan matang yang asal dari suatu sistem politik itu mungkin menjadi salah satu kekhawatiran. Nanti saya mau tanyakan hal itu ya. Tapi sebelumnya saya mau ke Mbak Nisa dulu. Sama nggak sih sama apa yang disampaikan oleh Mas Gusti tadi? Kenapa kemudian P3 itu yang dijadikan lokomotif untuk berpolitik? Dari sekian banyak partai politik yang berasosiasi dengan KPU. Ya, karena partai P3 ini sudah lama ya, sudah 50 tahun berdiri mengisi parlemen-parlemen dan tidak tergoyahkan begitu ya. Jadi memang kenapa memilih P3? Karena ibu saya
juga berkecimpung di P3 dan memang saya Islam ya, dan memang P3 ini kan memang memuliakan Islam ya, gitu. Jadi ada apa secara psikologis, pendekatan psikologis itu ya yang membuat kenapa Mbak Nisa ini mau terjun politik dan menjadikan P3 ini sebagai lokomotifnya. Oke, kalau Mas Adit seperti apa? Mas Adit sama Adit P. Adit. Kenapa memilih P3? Ya jelas karena namanya Partai Persatuan Pembangunan. Karena kalau untuk kita mau membangun negeri kita bersama-sama, kita harus bersatu dulu, Mbak. Itu nomor satu. Nomor satu, saya sangat berharap bersama P3, kami, para kader-kader muda, kader-kader baru, termasuk senior saya nih, Bang Ucok, bisa kembali mempersatukan umat untuk mencapai tujuan pembangunan bersama, pembangunan yang merata. Apakah itu untuk sesama umat Muslim atau sesama manusia NKRI, manusia Indonesia secara keseluruhan. Itu sih yang terpenting. Nomor dua, karena satu-satunya partai Muslim yang berlambang Ka'bah. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Oke, suara milenial Gen Z sudah. Nanti saya ke Bang Arif lagi ya. Tapi saya ke Kang Doni dulu gitu. Ini Gen Z ini, ya kan? Apa rasanya rasa Gen Z ini? Makanya kan kita dudukan di sini semuanya sama rata kan, ya kan? Tapi gini Kang Doni, kita tahu lah ya, Kang Doni kan sudah lama berperan di P3, sudah, saya nggak mau bilang gennya lah ya, tapi matang, ya cukup matang berdinamika dengan politik, kan gitu. Nah kalau melihat kehadiran dari teman-teman milenial Gen Z ini dalam sistem politik kita seperti apa sih, Kang Doni? Ya, makasih. Pertama saya bersyukur bahagia Pak Ketum telah menunjukkan sebuah ikhtiar ketika dunia berubah dengan cepat, kehidupan berubah, termasuk kehidupan kita berubah dengan cepat, ketiga sudah berubah dan beradaptasi. Saya bersyukur hari ini kita berkumpul di tengah-tengah Gen Z dan satu bagian dari itu. Dan saya memulai hadirin bisa kemana ya? Saya kebetulan hari ini kita Allah menjadi Bupati Sumedang. Tahu kan sebenarnya Sumedang itu sebuah kota dan sebutan pusat ilmu pengetahuan. Maksudnya banyak tahu. Yang kedua, berusaha saya ikut UUD 5 besar keterbukaan informasi publik Indonesia, urusan di BSD. Sebenarnya ini memang satu-satu kabupaten yang paling open government, paling terbuka di Indonesia. Saking terbukanya di antar warga Sumedang tidak ada rahasia, karena semua serba tahu. Jadi semuanya serba tahu. Kita, saya kebetulan usia 23 tahun, masih milenial atau zilenial ya, 20-an. Saya ditakdirkan menjadi anggota Dewan Kota Sumedang. Usia 23 tahun, jadi Anda bisa begitu. 23 tahun saya di DPRD Kabupaten 2 periode, kemudian naik ke Dewan Provinsi. Udah Dewan Provinsi 2014 saya menjadi DPR RI. Jadi sistematis perjalanan karirnya, dan 2018 saya kembali menjadi Bupati Sumedang. Ketika ditanya Pak Doni enak mana antara DPR dengan Bupati di Pak Amur. Kalau enak DPR. Tapi kalau puas menjadi bupati. Bisa berbuat, bisa lebih bermanfaat untuk umat, mengeksekusi berbagai kebijakan, mengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, mensejahterakan masyarakat, dan sebagainya itu bisa kita lakukan. Karena dengan kebijakan politik kita bisa merubah sebuah keadaan. Itulah arti pentingnya kita berpolitik. Dan sejarah membuktikan
the founding fathers kita waktu itu muda-muda. Bung Karno menjadi pemimpin 20 tahunan. Tapi kenapa sekarang? Ini pertanyaan besar. Kenapa sekarang generasi muda, Gen Z, milenial tidak tertarik politik? Kenapa ini? Karena memang pertama, stigma negatif politisi sangat kuat sekarang. Berpolitik itu seolah-olah kotor. Berpolitik itu kejam, saling sikut, saling berebut. Setelah jadi dia tidak memikirkan rakyat, korupsi dan sebagainya. Seolah-olah kita susah keluar dari kubang lubuk itu. Sekarang tugas kita adalah termasuk P3 merubah perspektif generasi Z tadi untuk terlibat dalam politik, karena berpolitik menjadi instrumen untuk melakukan perubahan, menjadi instrumen untuk mensejahterakan masyarakat. Terlebih lagi tadi, Kang Arief bisa setuju sekali. Sekarang tadi populasi Gen Z dan milenial ini 58%. Ini jadi penentu. Kenapa ketika jadi penentu tidak tujuh langsung? Kedua, medsos yang akan meng-outreach, menjangkau pemilih lebih mudah lagi. Pengguna handphone di Indonesia dari total 277 juta penduduk ada 360 juta koneksi. Yang kedua adalah pengguna internet hampir 204 juta. Itu data. Dan pengguna medsos aktif ada 191 juta. Siapa mereka yang menggunakan itu? Adalah anak-anak. Makanya saya berharap ketika pemuda dari segi demografi menjadi penentu, dia harus terjun ke politik, tapi perspektifnya harus dirubah. Bahwa ini instrumen untuk kemaslahatan, instrumen untuk kesejahteraan. Bahkan, Pak Vita, sebenarnya rujukan di negara kita sudah sangat baik, cuma kita jarang baca. Kalau kita baca undang-undang pemuda itu ditempatkan sebagai pertama kekuatan moral. Luar biasa. Pemuda milenial sebagai kekuatan moral untuk mensejahterakan dan membahagiakan rakyat. Yang pertama. Yang kedua, pemuda sebagai kontrol sosial. Bagaimana pembangunan berjalan secara konstitusional dan berpihak pada rakyat. Itu jelas bunyinya. Yang ketiga, pemuda sebagai agen perubahan. Bagaimana pembangunan makin berkualitas dan di samping makin berkualitas berkesinambungan. Itulah peran pemuda. Makanya Bung Karno sudah sangat jelas waktu itu. Bung Karno kan bilang, berikan saya 1000 orang tua, niscaya akan serabut 9 sampai akar-akar. Berikan aku 10 pemuda, maka akan keguncakan dunia. Hari ini lebih dari 10 pemuda. Makanya kalau lebih dari 10, P3 harus menang dari mulai hari ini. Kalau 10 pemuda, dunia guncang. Lebih dari 10, dunia akhirat yang guncang. Kebaikan-kebaikan ya. Karena kita kan ingin P3 ini visinya lebih dari itu adalah membuat klaster surga di akhirat. Itu mungkin ya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Kang Doni. Jadi perspektif itu yang harus diubah ya. Karena kan banyak sekali Kang Doni menyampaikan orang-orang atau saya sebutnya klaster milenial Gen Z ini takut untuk terjun ke politik ya gitu, karena ada stigma bahwa politik itu kejam dan gitu, koruptif dan lain sebagainya. Nah, saya mau ke Pak Mar kalau kayak gitu ya. Ini kan tentu oke, kita paham, kita sepakat bahwa ini juga tugas dari tadi 58% ya milenial dan Gen Z itu untuk meningkatkan kesadaran untuk terjun politik. Tapi kan ada peran juga partai politik sebagai institusi politik ya, untuk memberikan pemahaman kepada publik, teman-teman milenial Gen Z, bahwa politik itu menyenangkan kok. Politik itu tidak yang seperti mereka bayangkan. Itu seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya
dapil janji. Saya yakini teman-teman milenial di sini pilihannya pasti bukan dapil calon, tapi dapil janji. Nah, buat apa kalau calon? Nah, karena itu ada masalah. Ya, teman-teman milenial ini memilih bergabung dengan P3. Kenapa? Kalau orang mau nonton bioskop, ya, kalau orang mau nonton bola, kalau kita ngantri untuk check-in pesawat, ya, pasti milih gate yang pendek. Gate yang pendek ya. Nah, kita nggak cerdas kalau milih gate yang punya panjang, ya, dan kita tunggu lama karena di P3 itu antriannya pendek. Ya, antriannya pendek. Jadi berpotensi untuk dapat karirnya itu bisa tidak lama lagi kita semua akan berbuat yang terbaik untuk bangsa. Ini yang pertama. Kemudian ada Bang Arifki Caniago. Saya termasuk fan-nya. Anak yang masih muda. Dulu saya ganteng mirip Bang Caniago. Karena saya sudah tua jadi saya sudah kalah bersaing. Nah, terima kasih ya sudah hadir ya, dan sekaligus bergabung dengan P3. Ada yang berikutnya Gusti Ega Putrawan. Ini staf khusus tenaga ahli BNPB. Ini saya juga agak kagum karena hadir pertama itu nggak menemui siapa-siapa. Ini langsung ketua dengan ketua umum. Nah, jadi saya nilai ini anak muda yang cerdas supaya nggak ngantri lama rupanya. Jadi pilihannya di samping memilih P3, tetapi juga sekaligus memilih kebijakan yang antriannya tidak lama. Ini sudah milenial yang cukup cerdas. Nah, kita cerdaskan semua teman-teman milenial yang bergabung dengan P3 ini harus menjadi kaum milenial yang cerdas. Kemudian saya ingin menyapa yang bergabung dengan kita, yang mungkin via virtual Zoom, ya. Ada sudah dibuka, ada Saudara Dr. Insinyur Audi Jonaldi. Assalamualaikum, selamat sore. Ada di layar, Bang Audi. Karena berhalangan hadir, tadi janjinya untuk ikut virtual. Nah, ini saya sapa karena Bung Audi ini adalah seorang akademis berlatar belakang dari pendidikan yang tinggi, mulai pendidikan cum laude di Inggris dan kemudian lulus kembali, dia menjadi entrepreneur, meneruskan usaha ayahandanya, dan kemudian melalui P3 beliau kita calonkan menjadi wakil gubernur Sumatera Barat dan mendapatkan suara yang banyak, dan hari ini dia adalah menjabat sebagai wakil gubernur Sumatera Barat dan di P3 adalah sebagai wakil ketua DPP. Kemudian belum bergabung ya, belum connect. Yang selanjutnya Dr. Haji Doni Ahmad Munir, ini Bupati Sumedang. Tadi sudah materi saya persis, jadi saya tadi tinggal doa aja nanti yang terakhir. Karena enaknya jadi ketua umum itu, jadi kalau kita sudah banyak stok orang-orang yang ini, jadi ketua umumnya tinggal doa aja. Jadi tadi materi yang saya siapkan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Doni, termasuk 10 pemuda dan 50 tokoh-tokoh bangsa menggunakan simbol. Terima kasih Pak Doni. Pak Doni mengawali karirnya dari sejak usia 23 tahun sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang bersama dengan P3. Ya, jadi kalau Pak Doni bisa, kenapa teman-teman semuanya tidak bisa? Harus bisa. Dan hari ini pilihan Pak Doni, andai kata Pak Doni ingin kembali menjadi anggota DPR lagi, insya Allah terpilih karena memang suaranya cukup besar dari dapil SMS itu, dan kemudian pilihannya untuk selanjutnya mengabdi kepada di mana beliau dilahirkan, yaitu di Sumedang. Alhamdulillah beliau telah mendapatkan prestasi pendidikan terbaik dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Bapak Presiden Joko Widodo, karena Pak Doni Ahmad Munir yang berhasil membangun aplikasi yaitu untuk mengontrol mempercepat penanganan stunting. Jika di Sumedang inilah termasuk stunting, kemudian kemiskinan, ya,
ketahanan pangan ini sudah dikontrol dengan aplikasi yang dibuat oleh Pak Doni sendiri, dan ini sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia. Inilah kader milenial yang lahir dari karya-karya Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian ada Sutmisa tadi ya sudah menyampaikan ini berkarya dari daerah, karena banyak anak-anak milenial ini yang bergabung dengan P3, yang berangkat ada yang dari daerah dan ada yang dari pusat. Bersama dengan kita juga ada Ketum BMPI Mas Ahmad Baidowi. Mungkin biasanya alasannya macet DPR biasanya. Mas Awi sambutan panggilannya ini Mas Ahmad Baidowi, belakang dari seorang jurnalis wartawan dulu ya. Saya kenal waktu masih lucu-lucunya dulu, dan kemudian bergabung dengan P3, dan kemudian saat ini menjadi anggota DPR RI dan menjadi sekretaris fraksi ya Partai Persatuan Pembangunan. Ini biasanya kalau anggota DPR kalau terlambat alasannya macam. Ini ada Pak Sekjen Gus Armani Tomafi. Ini juga masuk dalam, silakan. Ini masuk dalam kategori milenial yang terlahir dari kaum santri. Ya, beliau itu juga lahir dari seorang putra ulama, ya, dari pesantren, dan belum lama juga ini sudah meniti karirnya di P3. Ini sudah menjadi anggota DPR yang ketiga, ya, 3 kali. Jadi yang pertama dulu masih usia berapa ya? 30 tahun, ya. Jadi 30 tahun sudah bisa. Kemudian ada Sekjen BPK Mas Tony. Mas Tony ini Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Kaba. Ini juga termasuk kaum milenial yang cukup tinggi, tapi 2 kali nasibnya baru menjadi calon. Kemudian ada Ketua Ligana, ini Kang Iip. Ya. Kang Iip ini juga terlahir dari keluarga besar Ustadz Kiai atau santri, dan saat ini dengan usianya di bawah 30 tahun, dia ada di DPR RI. Alhamdulillah sudah bisa bersama-sama berjuang dengan P3. Ayah andanya itu sejak dulu sebelum menjabat sebagai Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten, beliau sebelum mudanya dulu ada di Ketua Ranting DPC P3 Kabupaten Serang. Jadi meniti karir itu kemudian beralih menjadi gubernur negeri. Nah itu teman-teman milenial, saudara ini termasuk menjadi bagian dari proyek kita yang berhasil karena melalui langkah-langkah karir politik yang cukup strategis, yaitu mana ini berasal dari dapilnya sebenarnya daerahnya itu tempat kelahirannya itu di Cikande, ikutnya dari dapil 2, tetapi mencalonkannya dari dapil 1. Anak muda yang belum dikenal di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, tapi berani untuk mencalonkan dari sana dan berhasil mendapatkan suara dan bisa lolos ke DPR. Nah, itulah karya politik. Saya ingin melanjutkan bahwa politik adalah sebuah mahakarya penting bagi kehidupan masyarakat. Di mana setiap dalam rumah tangga, keluarga pun sesungguhnya ada politik. Anak saya 5 orang anak ini setiap malam minggu pasti problem. Saya ada jalan-jalan, ibunya memilih untuk ke pantai. Lalu anak saya yang pertama, dia memilih untuk minta nonton bioskop. Adiknya minta ke rumah makan, ya, untuk ke Sarikuring namanya. Nah kemudian adiknya lagi, ya, mintanya itu ke mall. Kemudian mbaknya yang ke-6 ini, ada problem lagi, mau minta uangnya saja. Jadi dari satu keluarga 5 orang anak, ibunya 1, waktu itu ibunya 1. Kita ketawa ini. Nah, kemudian ada mbaknya 2. Ini memiliki keinginan yang berbeda-beda. Tapi bagaimana seorang kepala rumah tangga harus mengambil keputusan, dan di mana keputusan itu harus melahirkan sebuah harmoni di dalam kehidupan sosial keluarga itu. Nah, akhirnya apa? Kita harus mengambil keputusan, oke, hari ini ikut ayah. Kemana? Ke pantai. Minggu depan ikut ke Minang. Minggu depannya lagi ikut
keinginan anak yang pertama dan lain sebagainya. Oke, setuju ya? Dan harus mengambil keputusan. Setuju? Kita 1 jam lagi kita baca. Itulah politik. Jadi politik sesungguhnya sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh setiap insan, di mana kita membangun sebuah kehidupan sosial. Karena manusia adalah ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi satu dengan yang lain. Partai Persatuan Bangunan adalah sebuah organisasi politik yang diberi amanah oleh konstitusi, yaitu tugas utamanya, yaitu untuk mengumpulkan segenap warga masyarakat, ya, warga masyarakat, warga negara kita, termasuk kaum milenial dan segenap seluruh warga negara, untuk bergabung menjadi satu.